It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala. Kali ini Football Time akan membahas soal seputar transfer gitu ya Mas. Bener banget, Mas. Ini dari PSIS Semarang. Nah ini kita bahas soal peluang dari PSIS Semarang untuk menggait atau mendatangkan pemain asing yaitu David Da Silva dan juga Makan Konate ya Mas. Nah tapi memang gampang-gampang susah karena saat ini di PSIS Semarang sudah memiliki skuad lengkap gitu ya Mas. Ada Bruno Silva, ada Jonathan Cantilina, ada Brian Ferreira dan juga ada Perez Costa. Nah, tapi beredar kabar bahwasannya ada dua pemain yang akan yang jelas ada satu ya yang akan dikorbankan, yaitu adalah seorang Brian Ferreira. Nah, ini yang menjadi penggantinya mungkin ada David Da Silva ataupun juga Makan Konate. Kita bahas soal peluangnya Mas, bagaimana? Nah, ini kalau kita lihat memang dari banyaknya rumor yang beredar Mas terkait dengan masa depan David Da Silva dan Makan Konate. Ini memang kalau bisa dikatakan keduanya itu bisa dibilang satu paket Mas. Satu paket. Hengkang dari Persebaya ke Terengganu FC juga bareng. Lah ini nanti bisa jadi juga Hengkang tapi dengan berbeda klub Mas. Karena salah satunya PSIS Semarang itu kan saat ini memang memiliki 4 kuota asing Mas. 4 kuota asing yang memang sudah terisi semua. Tentu seperti Mas Irfan bilang tadi, satu nama yang kemungkinan akan terdepak adalah Brian Ferreira karena melihat dari rekap cedera yang dialami. Nah, tapi Mas kalau kita lihat dari inti peluang siapa yang akan condong ke PSIS Semarang, karena dilihat juga beberapa indikator Mas, seperti kedekatan ada indikasi yang diberikan oleh dua petinggi PSIS yang pertama, yang kedua juga dilihat dari kemungkinan pesaing, dan yang ketiga juga dilihat dari market value. Memang kayaknya ini lebih condong untuk mendatangkan David Da Silva nih Mas. Itu kalau dilihat dari keinginan gitu ya Mas, kalau dilihat dari kebutuhan sebenarnya Laskar Masa Jenar butuh seorang gelandang seperti yang dikatakan oleh para petinggi dari PSIS Semarang ya, yang mengatakan memang butuh seorang playmaker pengganti dari Brian Ferreira. Tapi sejatinya pun kalau dengan mengandalkan Jonathan Cantilina gitu ya Mas, mungkin dirasa sudah cukup atau masih kurang ini Mas. Nah kalau kita lihat nih Mas, Jonathan Cantilina memang bisa bermain di 3 posisi Mas, di sektor tengah terutama, yaitu gelandang bertahan, gelandang tengah maupun gelandang serang. Nah ini kalau kita bisa eksploitasi kemampuan lebih dari Jonathan Cantilina, saya rasa nanti masih bisa ini Mas, seorang Jonathan Cantilina memerankan peran sosok penting di gelandang serang atau playmaker. Karena kalau kita lihat di keseimbangan tim juga terdapat ada Pinky Pasamba dan Reza Irvana Mas. Dua pemain yang memiliki tipikal gelandang keras nih, gelandang bertahan maupun gelandang tengah. Nah jadi kesimpulannya PSIS Semarang dirasa masih cukup gitu ya Mas, dengan mengandalkan pemain asing dari Asia yaitu Jonathan Cantilana dan juga kombinasi dari gelandang lokal. Nah dengan begitu maka jika ingin tetap mendatangkan seorang striker asing tadi disebut adalah David Da Silva. Nah jadi yang jadi persoalan itu kan di situ sudah ada seorang Bruno Silva. Nah ini jadi pertanyaan, apakah akan dikorbankan atau malah diduetkan? Nah nih kalau kita lihat skemanya Mas, mungkin nanti bener yang katakan Mas Irfan, Brian Ferreira kemungkinan besar dilepas karena hanya tampil 4 laga nih Mas, lebihnya adalah dibekap cedera. Itu nanti akan digantikan antara David Da Silva maupun Makan Konate. Jika pun nanti Makan Konate mungkin masih dirasa itu ya Mas, ya tidak terlalu ketimbangan. Tapi kalau David Da Silva apakah bisa nanti berdua dengan Bruno Silva? Nah kalau kita lihat nih Mas, dari tipikal cara bermain Bruno Silva itu lebih kepada penyerang bukan goal getter Mas sebenarnya, yaitu penyerang penjelajah, penyerang modern. Dia tidak bertipikal sebagai target man. Jadi tetap bisa gitu ya. Itu juga seperti yang dilakukan oleh Persib Bandung Mas. Benar banget. Ada 2 pemain asing, striker asing yang juga diduetkan di lini depan. Ada Gouffre dan juga Bode Luis. Nah, tapi ini kan sebenarnya apakah tipikalnya sama ya Mas, Bruno Silva dengan David Da Silva gitu? Nah, ini kalau kita lihat memang Bruno Silva dan David Da Silva mungkin agak berbeda nih Mas tipikalnya. Tapi mungkin nanti yang bisa jadi kelebihan antara keduanya itu adalah sama-sama dari Brazil Mas. Tentu komunikasi dan juga chemistry lebih cepat terbangun. Nah kalau kita lihat aja kan di Persib Bandung dari Belanda dan juga Brasil ada Geoffrey Castellion dan Matheus Luiz. Notabene sampai sejauh ini udah bisa lagi Mas membangun kerjasama. Setelah 1 tahun nggak bersama tapi dikembalikan lagi, bisa lagi nih moncer lagi. Nah apalagi kalau tadi David Da Silva dan juga Bruno Silva jika diduetkan bersama. Ya tapi tetap tidak bisa jadi patokan, meskipun satu negara ya sama-sama Brazil tetap mendapat jaminan itu mendapatkan chemistry kan tidak juga seperti juga di Persib Bandung, meskipun beda negara tapi tetap juga
dapat chemistry yang bagus. Nah, ya itu salah satu indikasi nih Mas, kemungkinan David da Silva untuk masuk ke PSIS Semarang di bursa transfer kedua nih Mas. Terus kalau dilihat dari market value memang Mas, ini kalau kita lihat dari market value David da Silva memang lebih bisa dikatakan lebih rendah nih dibandingkan dengan Makan Konate. Nah, Makan Konate hampir 5 lebih Mas, 5 lebih, sedangkan kalau David da Silva itu berada di kisaran 4 miliar Mas. Ini tentunya kalau dari segi harga mungkin David da Silva lebih Miring. lebih miring dibandingkan Makan Konate. Nah, ini nanti bisa jadi pertimbangan bagi para petinggi PSIS Semarang untuk mendatangkan sosok ex Persebaya Surabaya ini. Kita singgung lagi soal pesaing Mas. Kan juga tidak sendirian pastinya PSIS Semarang dalam melihat kemungkinan mendatangkan David da Silva ataupun juga Makan Konate, karena untuk mendatangkan seorang David da Silva tentunya juga ada kaitannya dengan Persebaya Surabaya yang merupakan yang selalu dikait-kaitkan dengan David da Silva gitu ya Mas. Setiap pemain asing dari Brazil itu tidak lagi terikat kontrak. Nah, sedangkan untuk Makan Konate itu juga selalu dikaitkan dengan mantannya, termasuk dari Arema FC, dari Persib Bandung maupun juga dari Persija Jakarta. Ini juga mulai menjajaki peluang untuk mendatangkan Makan Konate. Nah, ini kalau dilihat memang dari persaingan Mas, mungkin tidak sebanyak kalau keunggulan dari da Silva ya, mungkin tidak sebanyak Makan Konate Mas. Karena kalau kita ketahui di Liga 1 sudah banyak banget para bomber yang memang haus gol Mas, dan notabene juga kebanyakan para pemain asing. Nah, kalau Makan Konate tentu ini jadi banyak diminati oleh klub, itu kita sudah tidak terlalu kaget nih Mas, karena kalau kita lihat sosok playmaker di Liga 1 memang jarang banget nih yang terlihat menonjol nih Mas. Nah, ini salah satu indikasi tadi kan sudah disebutkan Persija Jakarta kemungkinan bisa mendatangkan Konate Mas, karena memang Persija Jakarta juga minim gelandang serang Mas. Betul. Nah, ini jadi mungkin David da Silva mungkin lebih tidak terlalu banyak pesaingnya lah, katakanlah seperti itu, dibandingkan nanti ketika PSIS Semarang menggait Makan Konate. Nah, setelah itu ini yang memberikan atau yang menguatkan gitu ya, menguatkan kabar David da Silva akan pergi atau akan bergabung dengan PSIS Semarang. Ini sudah ada tanda-tanda lain atau justru memang sekedar rumor gitu? Nah, ini kalau awalnya memang David da Silva dikaitkan dengan PSIS Semarang itu berawal dari statement dari Padanandana Mas, atau manajer PSIS Semarang. Dia memang dulu kan lahir di Surabaya selaku bonek ini Mas, jadi memang mengidolakan David da Silva dan dia ingin menggait David da Silva ke klubnya saat ini yaitu PSIS Semarang. Berarti sudah terang-terangan. Sudah terang-terangan Mas, dan itu juga sudah ditanggapi oleh Junianto selaku CEO, bahasanya dia mengatakan kalau itu adalah keinginan dari putra saya Mas, dari Padanandana, belum sebagai keputusan final di manajemen. Nah, tapi dari situ udah kita bisa telisik nih Mas. Terus juga yang kedua adalah indikasi Padanandana dan juga Junianto itu sudah memfollow Instagram David da Silva Mas, walaupun belum di follow back sebenarnya. Oke, tapi belum di follow back. Belum di follow tapi belum follow back ya. Mungkin keduanya mungkin memang setuju jika ingin rekrut David da Silva. Nah, tapi kepastiannya atau keputusannya itu kan berada di David da Silva sendiri. Apakah mau bergabung dengan PSIS Semarang atau justru mempertimbangkan klub lain gitu. Nah, itu juga Mas. Namun dulu itu sempat membahas statement seperti ini Mas, David da Silva. Kalau manajemen Persebaya sudah tidak membutuhkan saya lagi, saya akan minta izin buat gabung ke opsi ke klub lain, karena memang dia memprioritaskan Persebaya Mas. Oke, sedangkan di Persebaya Surabaya sendiri juga mungkin masih ada peluang gitu Mas. Andai kata juga tadi melepas satu pemain asing non-Asianya. Nah, sedangkan di sektor striker itu mungkin ada seorang Jesse Wilson gitu ya Mas. Nah, itu dirasa sudah mumpuni atau justru malah mungkin nanti ada kabar lain bahwasannya juga ingin mengganti dengan David da Silva ini. Nah, sejauh ini memang masih aman Mas. Masih aman. Ya, karena tidak ada dari pihak manajemen tidak ada mengeluhkan terkait dengan performa Jose Wilson, tapi kalau dari para supporter memang ini selalu dikait-kaitkan dengan David da Silva, dibanding-bandingkan dengan David da Silva. Nah, berarti bisa dikatakan memang PSIS Semarang ini menjadi satu-satunya tim yang sudah terang-terangan gitu ya Mas. Benar banget Mas. Dan pesaingnya pun mungkin Persebaya Surabaya juga masih diam gitu ya. Nah, tapi dengan catatan usulan dari, mungkin ini tadi bentuk dari usulan ya Mas ya, dari Padanandana selaku manajer, itu nanti kalaupun itu Padanandana tadi usulannya disetujui, nah itu baru bisa Mas. Baru bisa untuk mendatangkan David da Silva, karena kan tentunya banyak pertimbangan juga dari manajemen dan juga dari para CEO terkait dengan
kucuran dana yang dikeluarkan dan sebagainya. Nah, nanti kalau memang sudah di ACC, bisa jadi David da Silva kemungkinan besarnya akan berlaku ke PSIS Semarang. Tapi kalau dilihat dari peluang lain ini Mas, kemungkinan besar mungkin andai kata David da Silva itu gabung ke PSIS Semarang ya, dan Bruno Silva yang mungkin dikorbankan itu juga masih tetap ada kemungkinan gitu ya Mas. Bisa saja Mas. Sedangkan yang juga tetap mendatangkan seorang Makan Konate di satu paket lagi. Nah, bisa jadi seperti itu Mas. Itu kemungkinan ya bisa dikatakan kemungkinan terburuknya, karena kalau kita lihat Bruno Silva kan memang beberapa musim ini bisa dikatakan jadi ikonnya PSIS ya Mas ya. Walaupun dibalik sikapnya yang sering marah ya, sering ngambek, temperamen juga itu masih dicintai oleh Snack Mania maupun Master Biru. Nah, tapi kalau dilihat dari penampilannya Mas, dari Bruno Silva di Liga 1 2021 ini sudah cukup menjanjikan atau justru malah mengalami penurunan ini Mas? Ini kalau kita kutip dari Transfermarkt nih Mas, terkait dengan statistik dari sosok Bruno Silva, tentunya ini memang agak ironi Mas, seorang Bruno Silva yang biasanya kita ketahui tajam ini baru mencatatkan 1 gol dari 7 laga. Mengingat juga sebelumnya itu di 2 laga laga awal Liga 1 memang mengalami gangguan Mas, mengalami cedera, jadi memang terpaksa absen, dan ini baru mencari performa terbaiknya. Betul. Nah itu tadi terkait dengan indikasi dan juga statistik terkini Bruno Silva dan juga kemungkinan untuk mendatangkan David da Silva. Nah ini kira-kira kesimpulan kita pada episode kali ini terkait dengan David da Silva gimana nih Mas? Apakah benar-benar bisa dikatakan belagu atau masih ada beberapa kemungkinan lain nih? Oke, kalau dilihat dari kalau disimpulkan ya Mas, mungkin kalau dilihat dari peluang tetap ada gitu ya Mas. Benar banget Mas. Tetap bisa terjadi di dunia sepak bola. Nah tapi kalau dilihat dari peluangnya ya tadi Mas, untuk mendatangkan seorang David da Silva dan satu paket dengan Makan Konate juga harus mengorbankan 2 pemain asing non Asianya ya. Sedangkan yang jelas satu itu adalah seorang Brian Ferreira. Nah satu lagi siapa? Nah itu yang jadi pertanyaan. Tapi andai kata tetap hanya mendatangkan 1 pemain asing, entah itu David da Silva ataupun juga Makan Konate ya, nah itu cukup mengorbankan seorang David da Silva, seorang Brian Ferreira. Bener banget Mas. Nah ini mau cari yang mana dulu nih Mas opsinya ya? Berarti yang jelas seorang Jonathan Cantilana sebagai status pemain asing Asia itu sudah aman. Sudah aman. Bersama juga seorang Velas Costa ya, sebagai seorang leader di PSIS Semarang. Jadi pemain favorit baru nih justru Mas. Nah oke, mungkin itu aja Mas terkait dengan update terkini bursa transfer terkait David da Silva ke David da Silva dan Makan Konate. Siapakah yang akan benar-benar didatangkan ke PSIS Semarang, kita tunggu. Dan kita akan update lagi terkait bursa transfer di Liga 1 kedua ya Mas ya, yang kedua di Liga 1 2021. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada edisi Football Time kali ini. Kita tutup dengan salam football time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.